Alhamdulillah, Allahu Akbar. Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini kita berkumpul dalam suasana penuh keberkahan untuk membahas kabar yang selama ini menjadi doa di setiap sujud Bapak dan Ibu sekalian. Kapan gaji naik? Kapan rapel cair? Pertanyaan-pertanyaan ini akhirnya menemukan muaranya. Penantian panjang para pahlawan birokrasi dari Sabang sampai Merauke kini berbuah manis. Pemerintah secara resmi telah memberikan lampu hijau terkait sinkronisasi data, anggaran untuk pembayaran selisih kenaikan gaji, atau yang sering kita sebut sebagai rapel. Ini bukan sekedar kebijakan administratif, melainkan bentuk penghormatan negara terhadap keringat dan dedikasi Bapak dan Ibu yang telah mengabdi selama puluhan tahun demi tegaknya administrasi publik di Indonesia. Bagian 2, landasan hukum dan dinamika kebijakan. Mengapa proses ini memakan waktu? Kita harus memahami bahwa setiap rupiah yang keluar dari APBN harus memiliki landasan hukum yang kuat sejak diterbitkannya peraturan pemerintah PP nomor 8 2024, fondasi kenaikan sebesar 12% bagi pensiunan telah diletakkan, namun memasuki tahun anggaran 2025. Dan 2026, penyesuaian inflasi menjadi variabel penting. Negara harus memastikan bahwa dana sebesar triliunan rupiah ini tersedia di kas negara sebelum diinstruksikan ke PT, Taspen Persero dan PT Asabri. Proses birokrasi ini melibatkan Kementerian Pendayagunaan, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PANRB, Kementerian Keuangan, dan Sekretariat Negara. Kabar baiknya, di awal 2026 ini, seluruh instrumen regulasi tersebut telah sinkron, sehingga hambatan teknis yang terjadi di tahun sebelumnya kini telah terurai. Bagian 3, memahami mekanisme rapel. Banyak dari Bapak dan Ibu yang bertanya, kenapa namanya rapel? Rapel adalah pembayaran sekaligus atas kekurangan gaji yang seharusnya diterima di bulan-bulan sebelumnya, namun tertunda karena masalah administrasi atau menunggu terbitnya aturan turunan. Contoh simulasi jika kenaikan berlaku sejak Januari, namun aturan teknis baru selesai di bulan Maret, maka pada bulan April Bapak Ibu akan menerima gaji baru bulan April, selisih kekurangan bulan Januari, selisih bulan Februari, selisih bulan Maret. Inilah yang membuat saldo di rekening Bapak Ibu akan melonjak drastis pada saat pencairan rapel dilakukan. Ini adalah uang hak Bapak Ibu yang disimpan sementara oleh negara dan kini siap dikembalikan secara utuh. Bagian 4, rincian estimasi nominal per golongan. Mari kita bedah secara mendalam berapa perkiraan nominal yang akan masuk ke kantong Bapak dan Ibu berdasarkan golongan ruang terakhir. Saat pensiun saat golongan Ijuru, golongan ini biasanya terdiri dari lulusan SD hingga SMP. Meski nominalnya paling dasar, kenaikan 12% sangat terasa untuk menutup biaya kebutuhan pokok. Estimasi dari kisaran 1.050 ribu kini bisa mencapai 1.740. 18 seri 102 subuh 25.700,2 golongan 2 pengatur. Golongan ini mencakup purna bakti yang dulunya menjabat dengan latar belakang pendidikan SMA atau diploma. Estimasi nominal akan bergerak di angka 103.24, 800,3 golongan terbelai penata. Bagi Bapak Ibu yang pensiun dengan pangkat penata, lulusan sarjana atau sederajat, kenaikan ini memberikan ruang nafas yang lebih lega. Estimasi angka maksimal bisa menyentuh 4 tahun. Mood 296, 204 golongan IV pembina sebagai golongan tertinggi dalam struktur PNS. Kenaikan 12% memberikan dampak nominal yang paling besar. Estimasi pensiunan golongan AFIK ini bisa menerima hingga 4 trimulya 27,100. Bagian 5, tunjangan-tunjangan yang menyertai. Penting untuk diingat bahwa yang naik bukan hanya gaji pokok, ada komponen lain yang mengikuti, yaitu tunjangan suami istri sebesar 10% dari gaji pokok baru, tunjangan anak sebesar 2% per anak, maksimal 2 anak dari gaji pokok baru. Tunjangan pangan beras diberikan dalam bentuk uang, setara dengan 10 kilo beras per orang yang masuk dalam daftar tanggungan. Jadi jika gaji pokok naik, otomatis tunjangan keluarga juga ikut terkelek naik. Inilah alasan mengapa alhamdulillah harus terus kita gaungkan. Bagian 6, prosedur pencairan dan teknologi otentikasi. Bapak dan Ibu tidak perlu lagi mengantri panjang di kantor cabang Taspen. Seperti zaman dulu di era digital ini, pemerintah memudahkan proses melalui otentikasi digital. Langkah-langkah yang harus dilakukan, unduh aplikasi Taspen Otentikasi di smartphone.
Lakukan pemindaian wajah biometrik, suara dan sidik jari sesuai instruksi aplikasi. Pastikan dilakukan secara berkala. Setiap bulan bagi penerima tunjangan veteran janda duda, atau 3 bulan sekali bagi pensiunan sendiri. Jika autentikasi berhasil, dana akan otomatis masuk ke rekening mitra bayar, bank BNI, Mandiri atau kantor pos, tanpa potongan sepeser pun. Bagian 7 waspada. Penipuan modus kenaikan gaji di tengah berita gembira. Seringkali muncul oknum yang ingin mengambil keuntungan. Mohon diperhatikan dengan saksama. Tidak ada biaya administrasi. Jika ada yang menelepon, mengaku dari Taspen atau Kemenko, dan meminta uang agar rapel cepat cair, itu adalah penipuan. Jangan berikan PIN atau kode OTP. Pihak bank resmi tidak akan pernah meminta. Kode rahasia Bapak Ibu cek saldo secara mandiri. Gunakan ATM atau mobile banking untuk mengecek masuknya dana secara berkala. Bayar lapan penutup dan harapan, kenaikan gaji dan pencairan rapel. Ini adalah berkah yang harus dikelola dengan bijak. Gunakanlah dana ini untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, membantu pendidikan cucu, ataupun sebagai modal usaha kecil di masa tua. Pemerintah berharap dengan adanya peningkatan kesejahteraan ini, para pensiunan tetap dapat hidup layak dan bahagia. Terima kasih kepada pemerintah yang telah mendengar aspirasi kaum Purna Bakti. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang tetap sabar menanti. Semoga kesehatan selalu menyertai kita semua, agar dapat menikmati hasil pengabdian ini bersama keluarga tercinta. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya-tanya, mengapa peraturan dari 2024 masih menjadi acuan di awal 2026? Jawabannya terletak pada struktur hukum tata negara kita. Peraturan pemerintah PP nomor 8 2024 adalah tonggak sejarah baru di mana gaji pensiunan, PNS Purnawirawan TNI dan anggota Polri dinaikkan sebesar 12%. Hingga detik ini Januari 2026, peraturan tersebut tetap menjadi kitab suci bagi PT Taspen dalam menentukan nominal transfer bulanan. Meskipun ada isu-isu viral mengenai kenaikan tambahan di 2026, seperti wacana kenaikan 16% yang sempat ramai, di media sosial pemerintah melalui Kementerian Keuangan masih melakukan kajian fiskal yang sangat hati-hati. Artinya pencairan yang terjadi sekarang adalah realisasi berkelanjutan dari ketetapan tersebut yang memastikan Bapak dan Ibu tetap menerima hak sesuai standar kesejahteraan terbaru. Bagian 10 rincian komponen gaji per jalur penerimaan penting bagi Bapak dan Ibu untuk mengetahui bahwa nominal yang masuk ke rekening bukan hanya satu angka tunggal, melainkan akumulasi dari beberapa komponen. Mari kita bedah gaji pokok pensiun. Ini adalah kerana angka dasar yang ditentukan oleh golongan, ruang dan masa kerja, golongan MKG. Terakhir, tunjangan istri suami. Jika Bapak Ibu memiliki pasangan yang sah secara hukum, negara memberikan tambahan 10% dari gaji pokok. Jika keduanya adalah pensiunan PNS, maka tunjangan hanya diberikan kepada salah satu yang memiliki gaji pokok lebih tinggi. Tunjangan anak, negara menanggung maksimal 2 anak, termasuk anak angkat dengan besaran 2% per anak. Syaratnya anak belum berusia 21 tahun atau 25 tahun. Jika masih kuliah belum menikah dan tidak memiliki penghasilan sendiri, tunjangan pangan, tunjangan beras, berupa uang tunai setara dengan 10 kilo beras per jiwa, untuk pensiunan istri, suami, dan anak, nilainya saat ini dipatok sekitar 7,24 per kilo. So, tinggal satu keluarga terdiri dari 4 orang. Ada tambahan sekitar 29. Ninan 1080 per bulan, bagian 11. Estimasi tabel gaji pensiunan golongan Arrive puncak karir sebagai bentuk apresiasi bagi mereka yang pensiun di golongan tertinggi pembina. Berikut adalah rincian estimasi yang diterima di 2026. Subgolongan minimal gaji pokok, maksimal gaji pokok, golongan IVRP 1 lapasan 1 ASNR 4 2000. Golongan IVBR 48 140. Harus bayangkan jika Bapak Ibu golongan IVM memiliki istri dan 2 anak. Total yang diterima bisa melampaui 58 ruezi setelah ditambah tunjangan keluarga dan pangan. Bagian 12 jadwal dan mekanisme. Smart Distribution Tasken di 2026 ini, PT Tasken menerapkan sistem Smart Distribution. Apa itu? Ini adalah sistem di mana dana pensiun didistribusikan secara otomatis ke seluruh bank mitra BRI, Mandiri, Bank Jateng, Bank Jabar DDL, tepat pada pukul 00 di tanggal 1 setiap bulannya. Bahkan jika tanggal 1 Januari atau 1 di bulan lain,
jatuh pada hari libur nasional atau hari Minggu, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir dana tersebut akan tetap mendarat di rekening masing-masing. Ini adalah lompatan teknologi yang luar biasa, memastikan tidak ada lagi istilah pensiunan antre di bank hanya untuk mengambil uang saku di hari libur. Bagian 13 solusi jika dana belum masuk troubleshooting. Jika sampai 2 atau 3 dana belum masuk, jangan panik. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan. Cek status autentikasi. 90% masalah keterlambatan disebabkan karena pensiunan lupa melakukan autentikasi wajah atau suara di aplikasi. Cek masa berlaku rekening. Pastikan rekening bank Bapak Ibu tidak dalam status